film ini mengisahkan tentang persahabatan, kemudian percintaan, asmara, kemudian ada skandal, jual beli anak, prostitusi, seneng cuai itu. Ada unsur keluarganya juga ada, dan terakhir adalah prestasi atau capaian dari seorang pesilat meraih prestasinya menjadi seorang pesilat. Dan yang perlu digarisbawahi untuk teman-teman di rumah semuanya bahwa film ini nggak melulu untuk SHTRAT. Jadi di film ini akan saya kolaborasikan dengan teman-teman untuk organisasi lain. Kendalanya di proses produksi film ini memang sulit untuk saya sendiri. Jadi ketika saya menemukan talent yang bisa silat, ternyata dia nggak bisa acting. Di lokasi syuting itu sehari bayangkan dapat 3 scene. Berapa bulan, Dek? Pengerjaan film 8 hari. Langsung teman sampai. Iya, 8 hari saya. Durasinya piro? 8 hari durasi 1 jam. Mosok kalau dino. Oh iya? Iya, 8 hari saya. Dari salah satu kawan yang memang dia profesional di dunia film, dia bilangnya gini, nek duitmu cuma lu satu kebutuhan wardrobe terus gak cukup. Properti artistik sudah gak cukup uang. Terus akhirnya saya memang berangkat dari uang YouTuber atau kreator ya, bagaimana memikirkan biaya ini harus cukup, dan sampai detik terakhir kita shoot bener nggak cukup, sampai saya jual murah, jual burung ya, bukan burung saya, burung murah. Saya jual burung, kemudian ada beberapa sahabat yang memang saya WhatsApp, aku utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cupu Cua Podcast bareng Idiom, ngobrol bareng bikin senang. Iya. Sebenarnya aku dikancani karo Mas podcaster magang. Enggak sih, senior. Ora. Podcaster magang aku iki. Beliau senior dari Surabaya, keren sih dikancani. Ora. Saya langsung ning bintang tamu ya. Oh iya. Oh, tak doken langsungan ya ceritanya. Orang kenal dhewe aku cupu apa. Oh iya. Oh BE dulu. Ada apa ngerti ya? Mohon maaf. Lo enggak kan enggak biasa kan mesti kudu menyesuaikan di posisi silat ya kan ngerti aku. Iya sih, ya. Apa? Mohon maaf saya. Iya. Perkenalan diri. Oh iya, saya Angga, podcaster magang di Cupu Podcast. Iya, Cupu Podcast. Cua Podcast. Waduh, gokil. Masih kudu kenalan sih, Mbak, terus gue kenal. Oh ya, oke, perkenalkan saya Cua dari Menjenae. Cua lagi kelana loh. Biasa lah kita sing ngebahas kota kan. Cua kota. Iya, bulan. Oh iya, bulan. Iya. Oke, langsung saja ya. Siapa? Kita ini kedatangan tamu teman-teman ceritanya. Kita kan ini kan ceritanya kan saya ceritanya diundang sama teman-teman Indigo Medion. Terus Angga sama Piro, biasanya kan saya ada di Surabaya. Terus habis itu dikasih tahu kalau ada bintang tamu. Ada bintang tamunya nanti Mas Legend. Gokil. Seger dong kalau Legend. SS Legend. Legend lah. Aduh, ya. Terus habis itu tak cari. Waduh, jalan Mas. Gokil. Seorang pencipta lagu bener di mana-mana ada 123 juta viewers dan juga listener. 123 juta loh bro. Iya kan dolos cakdah lah Anda mengalami kendala itu. burung orang-orang promo langsungan promo nyapa di wawancara guru ngopo di jalan ini. Saya belum terpasang. Baik. Nah, menurut enak. Ya, jadi selamat siang Mas semuanya, Mas Cua, Mas Angga. Iya. Hari ini kebetulan merasa bangga saya bisa kebalik beneran. Saya tuh selama ini cuma tahu Los Jol itu yang nyanyi yo. Dewi Caknan, Nela Karisma, ya kan? Do biduan dangdut do kota-kota cukup besar. Iya. Saya ketemu. Pencipta Los Jol. Terima kasih. Gak ono cak dalan. Dewi Caknan ini waduh, cuma dodolan pecel berjuang.
kebetulan IndiHome itu salah satu influencernya itu adalah Denny Caknan. Oh gitu. Oh iya. Kita cukup banyak berkolaborasi dengan Denny Caknan. Gitu. Jadi alhamdulillah. Cak Denny, wah gitu. Cak Denny, oke. Ya, Ledaran, waduh, gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sampai detik ini masih sehat, masih diberikan kesehatan dan dapat berkongkol. Podcast cukup, podcast ya. Ini saya tuh kita tuh berdua penasaran. Ya mungkin sudah banyak yang tahu kan, tapi penasaran. Dahlan itu memulai karirnya itu kira-kira udah mulai berapa tahun yang lalu? Awalnya itu gimana sih, boleh cerita? Ya, pada suatu hari bapak saya itu nongkrong ketemu ibu sampai ya. Ceritanya dari mana ini? Cerita awal karir lah. Ayo sampai duduk awal lahir lah yo. Tuh ibu sampai tuh cerita nombai sampai nih. Jadi berawal dari saya pernah diberhentikan di salah satu perusahaan media karena pandemi. Akhirnya saya nganggur 9 bulan, kurang lebih setahun. Terus akhirnya saya tergugah untuk membuat lagu yang walaupun semenjak SMA saya sudah aktif membuat lagu-lagu. Kalau era dulu pop sih. Akhirnya saya tertantang untuk bikin lagu Jawa. Akhirnya tumbuhlah atau terciptalah karya Losdol, kemudian Das Grey, kemudian dan masih banyak lagi. Dan baru tadi malam ada salah satu single saya trending, judulnya tuh Giman yang dinyanyikan Farel. Nah, itu karya saya juga. Bahkan Farel nyanyi neng ngarepe presiden jalur tulungnya kan keren tuh Giman. Itu berarti kalau dihitung-hitung lagu yang sudah diciptakan sama Lek Dahlan itu ada berapa, Lek? Per hari ini 89, hampir 100. 89. Lagumu piro? Laguku ngovernya nek loro Ngover Wih, keren di sana ya. wis suarane aja. ayo ngover mek loro gak viral-viral. Sedelok setang 1000. Dan memang saat ini saya lebih nyaman atau lebih menikmati dunia belakang layar. Jadi orang tahunya mungkin lagunya dikenal, tapi sosok figur saya memang enggak. Jadi memang dulu sempet sih punya minat atau punya keinginan yang menggebu-gebu untuk menjadi seorang figur penyanyi melihat perkembangan, kemudian nasib juga kok kayaknya aku lebih pantas di belakang layar sih. Terbukti memang tanpa harus kita in-frame di kamera ternyata cuan mengalir gitu. Iya. Apresiasi masyarakat itu juga cukup besar gitu. Iya. Dari garis besarnya tanpa saya muncul pun berarti karya saya diterima kan gitu. Terus sekarang akhirnya merambah di dunia film. Ada beberapa film yang sudah sempat saya produksi, salah satunya adalah Kuskota Ribon. Sampai 7 episode itu karya saya tulis sendiri juga. Kemudian terbaru nanti tunggu aja di channelnya Denny Caknan, ada series Denny Caknan. Luar biasa. Nah itu kan cerita apa tuh namanya, cerita secara globalnya. Kita ingin ngeluwei, ngonceng isi. Kita mulai dari Losdol. Inspirasinya dari mana itu? Itu saya dengar kan memang Losdol itu kan secara musikalitas itu kan cukup sederhana, ya kan? Cukup ear catching dari wong bule ngomongnya enak didengar. Easy listening. Iku piye? Ngeciptakno musik sing iku aku yakin itu tadi Jadi mencipta lagu itu sebenarnya saya membuat lagu itu tidak keluar dari konteks saya pernah menjadi seorang jurnalis yang mempunyai teknik nulis dan punya prinsip bahwa sesuatu yang menarik itu adalah out of the box. Jadi keluar dari kotak yang sudah ada. Kalau era Losdol dulu, sebelum Losdol banyak sekali lagu-lagu ambiar. Sebelum almarhum Lord Didi Kempot, itu kan ambiaran terus. Saya mencipta lagu yang konsepnya Jawa, genre Jawa, yang liriknya
unik, ya lucu, seharian, akhirnya jadilah karya Lost Job itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau mau mengupas beberapa lagu saya memang judulnya aneh-aneh, ada Das Kering, kemudian ada Garangan Wati, Pacar Apa Jarang, itu hal judulnya. Jadi karakteristiknya kalau Dahlan bikin karya itu adalah lebih ke humor ending. Jadi Lost Doll itu sebenarnya lagu yang ambiar sebenarnya, cuma dibalut dengan lirik yang humor, akhirnya ambiarnya hilang. Karena lagu Lost Doll itu ceritanya orang yang benar-benar seneng, wis ngeragati, wis rela menehi pulsa, tapi malah ditinggal. Kan sebenarnya ambiar. Jadi memang liriknya memang saya bikin keseharian. Lo ngalami ganti nomor kendaraan, bakul sayur, tukang las, tukang gas, itu kan keseharian. Ada yang sebagian ganti customer service Telkomsel, itu. Jadi realitanya itu. Jadi memang saya lebih kuat di karakter lirik. Ya, itu penggaliannya gimana, Le? Apakah background sampean sebagai jurnalis dengan mengetahui diksi kata yang cukup banyak menjadi satu poin plus? Itu poin plus dari saya adalah saya lebih banyak mengenal kata-kata yang mungkin orang belum mengerti. Jadi saya akhirnya saya mix dengan nada. Jadi jadilah itu. Oh, rungokno iku cek gak ngoper ae sampean iku. Dan sekarang saya menekuni dunia perfilman. Alhamdulillah bulan ini ini saya akan rilis satu film panjang saya di bioskop. Wah, luar biasa. Nanti kita akan cerita soal film yang di bioskop itu loh. Di bioskop. Wis penulis lagu, penyanyi ya. Jadi film gitu. Iya. Jadi sutradara deh. Sutradaranya apa itu? Penulis lagu, penulis lirik, penulis skenario atau gimana? Jadi pengalaman perdana saya bikin film panjang yang berjudul Sahabat ini, saya kebetulan adalah penulis skenario-nya, sekaligus sebagai seorang produser atau pembiaya. Kemudian terakhir saya juga langsung mendirect atau sebagai sutradara. Luar biasa. Walaupun sebenarnya belajar memaksakan, karena ketika saya berpikir ketika saya menggunakan senior atau pakar-pakar di dunia film, pasti biayanya juga akan lebih besar kan. Makanya saya harus tertuntut untuk bisa menjadi seorang sutradara, seorang scriptwriter, gitu. Saya harus tertuntut gitu. Akhirnya saya belajar dengan beberapa senior atau rekanan saya yang memang ahli di dunia itu, dan alhamdulillah jadi walaupun berdarah-darah. Gitu. Siap, kita ngobrolin soal film yang akan dirilis beberapa saat lagi. Ini kalau boleh tahu nih, judulnya adalah Sahabat. Itu kalau boleh tahu ceritanya itu soal apa? Sahabat itu dari kata sah dan abad. Sah dan abad. Bisa konotasinya bisa dua makna. Jadi sahabat itu sedulur atau perkawanan atau pertemanan, dan abad itu adalah 100 tahun. Jadi ini film memang saya buat karena saya Rosto cedak. Oh iya. Cek satu. Nah, siap. Itu enaknya kita di podcast. Bukan normatif dikat-kat langsung bus. Coba lagu TV. Jadi melanjutkan sahabat tadi adalah sahabat atau pertemanan seduluran yang 100 tahun. Jadi memang film ini terlatar belakangi dari saya yang tinggal di Madiun, kemudian kenal dan tahu bahwa Madiun itu adalah kampungnya pesilat atau kotanya pendekar. Benar. Jadi saya mengangkat salah satu organisasi besar di Madiun yang sekarang juga kebetulan sedang merayakan ke-100 tahunnya atau 100 abadnya. Jadi sahabat itu diambil dari itu sih. Itu berarti bercerita soal apa nih kalau bocoran sinopsisnya? Menceritakan sinopsisnya bikin penasaran orang harus lihat. Film ini mengisahkan tentang persahabatan, kemudian percintaan, asmara, kemudian ada skandal, jual beli anak, prostitusi, seneng cuai.
sekaligus. Ada unsur keluarganya juga ada, dan terakhir adalah prestasi atau capaian dari seorang pesilat meraih prestasinya menjadi seorang pesilat gitu sih. Kalau sinopsisnya nanti aja. Ini pengen delok film sing komplit, enek asmarane, enek gliote, enek prostitusine, enek kabeh sembarang kali tak ketemu. Berarti film itu lengkap ya, Lek ya? Lengkap. Dan yang perlu digarisbawahi untuk teman-teman di rumah semuanya bahwa film ini nggak melulu untuk SJTRAT. Jadi di film ini akan saya kolaborasikan dengan teman-teman untuk organisasi lain. Ya. Karena saya pengen mencetak sejarah bahwa dari film ini saya berharap Madiun sudah nggak ada lagi yang namanya gesekan atau mungkin miskomunikasi antar organisasi. Saya berharap saya bisa mencetak sejarah bahwa Madiun menarik loh bro, maksudnya kita itu mempunyai banyak ambium untuk bisa menciptakan satu kata yaitu perdamaian gitu. Nah, Lek Dahlan ini memakainya dengan film gitu ya. Terus Lek awal itu apa ya, inspirasinya dari mana ini? Apakah tiba-tiba ingin bikin Tangi Turu aku pengen film ini atau gimana Lek? Terinspirasi dari beberapa film laga yang sudah boom di Indonesia. Ya. Sekali di sini kalau Indonesia pasti kenal sama yang namanya Mas Iko Uwais. Ya. Kemudian Mas Deden. Ya. Dan saya melihat di kampung atau di Madiun itu banyak yang figurnya seperti mereka yang silatnya jago, pinter, berkelahi, seninya juga oke. Kenapa nggak kita eksplor melalui film? Akhirnya terbukti. Saya banyak sekali menemui pesilat-pesilat yang luar biasa. Bahkan di film saya ini ada salah satu talent yang dia juara nasional. Itu luar biasa. Permainan silatnya cantik. Ini inspirasinya dari itu sih. Ayolah, orang kampung iso kok berkarya di dunia film gitu. Saya jadi memang mewadahi semua talent itu, tidak ada yang talent terkenal ya. Hanya satu sih sebagai tokoh tambahan Mas Isa Bajai. Cameo ekstra saja. Nah, itu gimana nih proses castingnya? Apa sampean milih satu-satu, pilihan satu-satu? Tapi itu menarik sekali. Proses film dari awal ini saya setahun yang lalu sudah mulai logging atau mulai mencari atau riset. Riset bagaimana sih pesilat atau pendekar di Madiun. Sampai akhirnya beberapa kali sowan ke salah satu pengurus atau salah satu sesepuh. Kita balik lagi sampai akhirnya tercetuslah film ini, terciptalah film ini. Itu prosesnya jadi kita semacam open casting. Bukan open video. Terus jadi open casting, dan ternyata saya menggarisbawahi bahwa Madiun itu sangat luar biasa. Karena apa? Support dari para pesilat itu luar biasa. Mereka itu support full, mulai dari talentnya, mulai dari properti dan lain-lain. Jadi saya memang merasa terbantu dari hal itu. Open casting itu berarti dari para pesilat ini? Dari para pesilat. Memang sengaja saya ambil untuk talent ini adalah orang-orang yang asli Madiun, asli daerah Madiun, orang lokal. Dan kedua memang mereka punya basic minimal bisa nendang lah. Minimal bisa nendang. Karena ini jelas film saya film laga. Saya ngomong silat, tapi nggak bisa laga atau nggak bisa silat kan ya lucu gitu. Hanya kendalanya di proses produksi film ini memang sulit untuk saya sendiri. Jadi ketika saya menemukan talent yang bisa silat, ternyata dia nggak bisa acting. Karena saya butuh juga actingnya juga gitu. KKPW mau ikuai. Ternyata itu saya bisa menggarisbawahi. Ada nilai plus ketika kita ngomong seorang aktor senior yang jago silat, ternyata dia juga jago acting. Misalnya itu. Kendalanya di situ. Tapi gimana memecahkan tantangan itu, gimana caranya? Memecahkan saya harus sabar. Jadi acting bisa berarti. Di lokasi. Jadi konsep film kita adalah konsep film persaudaraan atau seduluran. Jadi secara
income mereka memang tidak mengharap bisa kontribusi sudah luar biasa, mereka terima kasih. Dan kedua pun saya juga tidak berhak untuk menuntut mereka harus profesional. Tapi garis bawahnya saya harus bisa membantu mereka untuk biar lebih baik, lebih profesional. Jadi di shoot di lokasi syuting itu sehari bayangan dapat 3 scene. Biasa ya TV. Kalau itu di film itu, aduh paling di film itu kalau didurasikan paling durasi hanya 3 menit. Iya. Jadi pusing kayak mandi. Karena semakin lama kita produksi pasti semakin biayanya bengkak. Itu. Kedua, pengerjaan film ini saya katakan adalah cukup cepat karena saya tertuntut September harus rilis. Karena momennya pas. Kalau keluar dari bulan September, ya saya kehilangan momen ini. Berapa bulan? Pengerjaan film 8 hari. Iya, 8 hari saya. Durasinya piro? 8 hari durasi 1 jam. Mosok kalau piro? Oh iya? Iya, 8 hari saya. Jadi pusing. Proses sebelum itu gak pusing, itu benar-benar. Saya pernah ada di produksi bareng Mas Dodi segala filmnya. Itu bulan. Saya pun juga di Mas, istilahnya kalau orang Jawa di mal film promosasi dan ini piye kan gitu. Ternyata terbukti dari trailer yang keluar kemarin Mas ya, responnya luar biasa. Jadi memang benar-benar 8 hari film. Memang ada tambahan scene baru yang kita produksi menyusul karena kaitannya dengan kebutuhan untuk tambahan. Memang ada, cuman hitungan detailnya adalah 8 hari. Hitungan produksi film itu 8 hari. Syuting kerja sampai 1 malam. Subuh berangkat lagi. Syuting itu tempatnya di Madiun aja. Saya ambil di Madiun sama Ngawi. Oke. Kasih kalian kita ngobrol di bawah. Di Madiun banyak kok tempat-tempat yang Iya benar. Iya. Selain tantangan ini, selain tantangan apa jenenge ngaran niku pemain iso nyaduk tapi reso aktif. Iya, pendapatan. Apalagi ya kan. Waduh, terus aktingnya malah nangis ya kan. Bisa kayak gitu kan analoginya. Apalagi naskah susah enggak bikin naskah? Tidak ada dialog yang terlalu melebar atau panjang kan. Kesulitan kita di lapangan itu adalah konsistensi. Jadi orang maaf ya orang baru film, khususnya teman-teman yang di film saya ini adalah mereka nggak konsisten kaitannya dengan kostum. Jadi nanti teman-teman mendapati orang film pasti tahu nanti. Jadi mereka sak-sak dewe. Kita teget ganti. Sementara kita kan nggak iso fokus namatke wong kowe kudu mau wis gawe pambiki. Ya tetap sampai adegan ini selesai harus baju itu kan kita nggak bisa karena segitu banyaknya. Jadi di film itu kita melibatkan hampir 1.000 orang. Kolosal orangnya. Dan paling susah adalah itu konsistensi. Konsistensi luar biasa. Bu, tapi aku kecewa sih. Kecewa ya, boy. Teko sewi aku gak bicara. Enggak, mereka nambah Mas Dua berarti jadinya 1.003. Dan layarnya nggak cukup. Dan layarnya nggak cukup. Berarti kudu buat sampai Probolinggo gitu. Kameranya Probolinggo. Berarti ketok gitu maksudnya. Jadi ini pengalaman perdana buat saya. Dan kalau saya ngomong bagus, pasti bagus ceritanya. Pasti bagus ceritanya. Cuman ada cumannya ya. Film ini nanti memang hanya bisa dinikmati di beberapa bioskop aja. Karena memang plan awal kita adalah bioskop itu hanya premier sih. Karena saya pengen melakukan khusus. Karena antusias dari masyarakat luar biasa, mau tidak mau ya kita harus menggandeng. Ceritanya piye deh, terus sampai nyambung di bioskop itu apakah ada yang bantu atau gimana? Ceritanya jadi gimana? Memang semua tidak kebetulan ya. Jadi waktu ini kembali lagi ke masa keemasan Tosdol. Banyak sekali saya menjalin komunikasi, salah satunya sama Mas Fajar Nugroho, kemudian Mas Jian Angga, sutradara-sutradara senior, sempat kita beberapa kali komunikasi.
komunikasi, dan dari situlah akhirnya kita tahu bahwa linknya nanti kamu ke sini, nanti kamu ke sini. Ya itu yang mahal sebenarnya buat saya adalah ilmu dari beliau. Oke. Saya berharap setelah ini saya akan bikin film yang luar biasa lagi, dan beliau nanti akan saya libatkan gila berkenan, karena plan saya setelah ini saya mau menggarap film kampung silat. Jadi semua perguruan kita bilang. Nah ini kalau ngomongin soal bioskop, ini tadi kan rencananya kan hanya premiernya aja. Rencananya gimana nih? Mau tayang kapan nih? Jadi, atau dan bioskopnya di mana aja kita bisa lihat, walaupun cuma premier toh loh ya, kan dipingin nonton ke bioskop. Ya, jadi film ini akan rilis tanggal 25 September. Hari ini toh? Iya, 25 September ini. Kosong 24 hari lagi. Iya. Mesti dong, mesti. 25 September itu nanti kita akan memutarnya di bioskop Madiun, kemudian 26 di Ngawi, terus 27 di Galek, dan seterusnya. Jadi ada 25 bioskop yang support kita. Jadi untuk pesilat atau untuk masyarakat yang pengen lihat di kotanya, dan kebetulan ada list dari support bioskop itu, jadi kita nggak perlu bawa layar LCD, nggak, dia langsung difasilitasi sama bioskop untuk nonton. Silakan nanti nonton di bioskop itu. Bahasanya kita hitamkan bioskop. Bioskop. Iya. Oh, saya membayangkan sampai tuh kayak gini loh, temenan loh. Ini pas banget ini putih gitu loh. Oh, tapi medeni sih. Belum pernah ngerasain sih. Karena saya membayangkan animo masyarakat atau pesilat ketika nanti ini premier, mudah-mudahan sih. Kami saya optimis sekali bahwa bioskop nanti akan hitam benar-benar. Amin. Karena lampunya mati. Iya. Lah padahal lah setelah itu ditonton. Enggak, tapi serius. Saya yakin film ini pasti ramai. Iya, pasti ramai. Para pesilat pasti lihat, dan saya berharapnya sejarah itu tadi nanti yang di bioskop nggak hanya satu organisasi aja. 14 perguruan atau organisasi akan nonton bareng, betapa syahdunya itu. Iya, bener sih. Ya kan, ada momen itu dan sejarah. Oh, rukunnya gara-gara film. Bisa loh mas. Iya, bisa. Berharapnya bisa. Karena di sini plan saya adalah yaitu kalau nggak bikin kampung silat, saya akan bikin Pendekar City atau Kota Pendekar. Yang dimana ini lebih serius lagi, yang mungkin lebih membutuhkan biaya lebih besar lagi. Iya. Nah, ngomongin soal biaya. Ini kira-kira ini kalau dihitung-hitung ya, kalau dihitung-hitung itu kita nggak ngomong soal angka lah ya, kita ngomong soal angka. Kira-kira kita kira omah lah ya. Ini ada cerita seru ketika produksi film ini. Pikir saya dulu, uang simpanan saya, juga simpanan istri saya, bukan uang istri simpanan saya. Uang simpanan. Coba dibuk. Uang simpanan istri saya. Bukan uang istri simpanan saya. Bukan ya, itu kan isinya sama, tapi kalau urutannya dipindah-pindah, beda arti. Iya. Makanya bahaya. Iya. Saya dulu ngitungnya berharap, oh cukup lah. Ini pasti turahan. Iya, oke. Dari salah satu kawan yang memang dia profesional di dunia film, dia bilangnya gini, nek duitmu cuma dulu satu kebutuhan buat drop terus gak cukup. Properti, artistik sudah gak cukup uang. Terus akhirnya saya memang berangkat dari uang YouTuber atau kreator ya, mana memikirkan biaya ini harus cukup, dan sampai detik terakhir kita shoot bener nggak cukup, sampai saya jual murah, jual burung ya, bukan burung saya, burung murah. Saya jual burung, kemudian ada beberapa sahabat yang memang saya WhatsApp, aku utang. Jadi memang saya pinjam, dan pinjaman ini masih. Prinsip saya adalah mesti ada karya lagi yang bisa saya pakai untuk menutup. Terus sampai ada yang ngomong, terus kepentinganmu apa gitu ya? Kamu keluar ratusan juta untuk film ini. Ya nggak ada keperluan. Secara nek tadi saya akan syukuri. Kalau enggak, ya itu tadi saya bangganya adalah bagian dari nawa itu tadi ya, untuk sejarah bahwa saya bisa membuat film seperti kolosal ya. Ini bukan film sinetron atau kolosal yang melibatkan ribuan, kalau saya ribuan orang. Dan di sini memang ada salah satu adegan di mana saya menganggapnya adegan yang cantik, itu adalah ada salah satu adegan yang
syahdu atau yang mesra antara dua organisasi. Tuh, nah, itu. Piye? Penasaran toh? Ya, penasaran kan? Harus ditonton. Iya, wajib Dan hukumnya. saya berangkat karena film ini juga saya berangkat ke sini itu terakhir saya pantau di rekening saya isinya 49.000. 49 benar serius. Saya sekarang dari film ini saya berharap bahwa pasti akan ada sponsor yang support saya. Memang selama ini saya belum apa ya keliling untuk nyari sponsor sih. Semuanya terbackup dari saya dan terima kasih untuk tim-tim saya yang support dari awal sampai selesai pun belum saya kasih sepeser pun apa ya uang lelah atau honor, nggak ada. Dan mereka aneh kan, Luar biasa. jadi nggak ada yang terbayarkan sepeser pun nggak ada. Jadi memang kita ayolah kerja keras bener kerja. Ya, luar biasa. Jadi saya mikirnya kayak Lost Door dulu sih. Lost Door dulu saya berdarah-darah, hasilnya ya bahwa dan ini pun saya berdarah. Malah ini berdarah sampai benang-benang. Benar. Iya. Jadi saya yakin dari film ini minimal saya akan besok tua nanti akan dikenal sama anak cucu saya bahwa itu loh orang yang dulu pernah membuat film. Iya. Itu sebuah sejarah buat mati. Karena saya itu percaya banget bahwa karya itu adalah bagian dari sejarah kita gitu. Dan kita itu sebagai manusia itu kudu apa nggawe sejarah. Jangan masih ceritone gitu ya kan. Dan terbukti dampak negatif, dampak positif dari film ini sudah saya rasakan walaupun belum rilis ya. Contohnya, saya berkunjung kemanapun, orang yang tahu trailer film saya, itu mah nggak akan luar biasa. Persilakan diunjuk dan tidak hanya dari organisasi satu, organisasi lain juga keren pasti. Kapan nanti ganti organisasi kita yang dibikinkan? Itu. Ini menurut saya seandainya tahu produser atau tahu sutradara yang di Jakarta sana sudah dilahan. Mungkin aja belum terendus sih, karena kalau kita ngomong masa pesilat Indonesia bahkan dunia ya, berapa juta aja, banyak sih. Ya kan luar biasa toh, itu peluangnya tuh. Reso ngomong aku sampean, saking amazed atau saking apa ya berpikirnya adalah suatu karya yang sangat luar biasa gitu. Jadi niatan yang baik gitu, harapannya kan juga jadi balasan yang baik juga. Betul, jadi dan memang benar-benar ya itu tadi kembali ini tidak ada tendensi apapun dari kita, dari saya. Jadi memang terakhir saya itu buat ongkos sampai saya jual murai saya, kesayangan saya takdol hanya untuk nutup produksi jalan. Itu real dan masih ada chattingannya juga sampai anak buah saya dalam jalan barang. Murahnya sampai didol boy. Oke, untuk kejutan buat ledalan kita sambut murahnya ledalan. Murahnya di mana? Di Pasar Joyo. Bayar di apa jadi di tukang becua ya kan? Bagi kejutan bentuk terima kasih. Orang itu Pak. Orang kok Pak, awakmu piye to Pak? Jarene orang kejutan. Orang kejutan. Lah ya kejutan. Tapi kejutan itu murah itu Mang. Betul toh? Wah, duitnya kok ngene lagi. di sini cuai temenan lho pemirsa iki mah tak pikir ana tuku murah ini. Ada enggak tayangan? Nggih ana surprise teko Tim yang nyarikan. Rene temenan ta? Iseng-iseng ini cuai apa lu, Pak? Iseng-iseng. Duh. Piye, oke, kalau nggak ada murahnya, oke, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kandangnya murah. Kandang itu kan Rene? Kandangnya Rene? Lihat apa mental sampai itu dari podcast ini. Tapi itu bikin terharu ya. Semua sih menurut saya semua siapapun yang membuat karya entah punya uang atau enggak pasti ada sisi harunya sih. Saya itu sisi harunya dari awal saya dulu berkarya pasti di finansial karena saya bukan siapa-siapa. Saya mengerjakan film ini pun dengan biaya saya sendiri, bukan biaya orang lain. Jadi ya pasti itu kendala saya pasti di budget. Gokil. Ya kalau saya sih prinsipnya gini, barang finansial itu bonus yang teko Gusti Allah kita, ya kan. Tinggal kita memakainya. Memakainya seperti bagaimana Lek Dahlan ini tadi, memakainya dengan
memberikan kebaikan yang lain dari apa yang diberikan kepada Tuhan. Ya kan, wis insya Allah balasannya minim, ya kan, murai memang loh. Ini gimana murai? Ya berharap saya adalah yang tadi bahwa dari situ timbullah rasa asik dan asuh kepada sesama organisasi. Kedua, siapa tahu film ini nanti bakal dikenal banyak orang, dan talent-talent yang saya rekrut kemarin yang berjuang dengan saya, fisiknya maaf orang kampung, siapa tahu dilirik produser yang ada di jauh sana, bisa kemungkinan gitu. Satu talent misalnya. Konsepnya kok sampai jeneng itu dari caknan itu mangel. Ranek lodol ya kan. Jadi caknan itu jadi sapa kok jadi, "Hei, aman ah, aman." Lu mesti mobil-mobil bisa diviral-viral kan gitu kan. Aman ah, lu terus gara-gara lodol kan akhirnya munggah. Itu yang namanya kolaborasi yang sama-sama punya peran. Jadi sama dengan Lodol pun, Denny pun sama punya peran juga. Jangan bilang bahwa nggak ada Lodol, Denny saya potong ya Mas. Jadi nggak besar. Saya nggak setuju karena juga mau nggak mau nggak ada Lodol, nggak ada Denny. Lodol nggak enak. Masa Lodol dinyanyi sampai coba. Malah tambah malah kolaborasi yang cantik menurut saya, sama-sama diuntungkan siapapun. Berarti ini Dalan itu selalu hidup, bukan selalu hidup sih, maksudnya selalu berkarya dengan kolaborasi yang cukup bagus ya. Pengennya itu malah tadi teman-teman yang selegram, yang desain jurnalistik tak tahu ya yuk main film seri-seri. Netizen yang bagaimana mereka berjuang hanya mengabarkan sebuah informasi yang begitu cepatnya melalui medsos apapun itu, entah Instagram, entah Facebook yang berisiko luar biasa juga menurut saya. Kenapa nggak kita filmkan gitu? Nah benar. Sementara kita ngomong netizen, Indonesia setiap kota pasti punya loh, saya yakin. Kita rilis semuanya serentak film netizen kan. Nah benar itu Li. Nah mau soal berkarya, pakai ini studionya podcast ini ya kan? Ya kan, kalau Dalan punya temen atau rekan-rekan netizen atau rekan-rekan selebgram yang ada di yang dengerin cuap itu kira sih biasa 500.000 enak lah. Enak ya, 500.000 uang ya kan? Terus baru kepingin, piye cara jadi konten kreator, ya kan? Pakai studionya IndiHome ini karena ini coba bisa merasakan. Fasilitas memberikan wadah. Iya kan, wadah luar biasa, ya kan? Jangan lupa. Nah, baru ini ya. Internet rumah Orbit Star A1 Awan. Kebetulan Bapak Direktur ini rumah saya kemarin mau pasang nggak bisa. Tolong tidak lanjut. Langsung dibangun kabel. Kabel itu kabel internetnya. Tapi apa tuh namanya, konektivitas atau hubungan gitu ya jadi luar biasa sekali, menjadi hal yang sangat diperlukan sekarang gitu kan. Apa tuh namanya, IndiHome juga ya itu tadi mendukung hal-hal yang baik juga dengan adanya studio ini ya kan, dengan adanya jaringan-jaringan, dengan adanya Orbit, dengan adanya apapun dari Telkom Indonesia, harapannya kita bisa bertumbuh bersama. Betul. Gitu, makanya kita bangga sekali. Sebenarnya bangga itu kita. Iya kan ya, aku Kita kudu bangga. tonton kamu sampai 5 cuek uang utang-utang. Mang WhatsApp aku Mas, aku pengen main film. Daftar main film kemana dulu? Daftar aja. Kebetulan di film selanjutnya itu ada adegan di mana kita butuh seseorang yang disadui ngono gak? Iya, disadui. Dijatuhkan dari lantai 8. Ono ya. Wah, ya kan. Ya lah dijatuhkan sama lantai 8 ya udah. Gampang nih. Nah ini untuk kedepannya nih, ya kan, banyak mimpi-mimpi yang sudah disampaikan tadi sama Ridwan. Tapi yang paling dekat ini mimpi apa nih yang ingin diwujudkan lagi? Apakah bikin lagu lagi, apakah bikin film lagi gitu kan? Kalau ke depan plan saya jelas, kalau pembuatan atau menciptakan lagu jelas masih sampai detik ini kita masih produktif kan. Ya, amin, alhamdulillah. Nggak lepas dari soundtrack kan. Soundtracknya pun juga saya yang bikin. Film. Apalagi ini apa tuh namanya, semalam sing dinyanyi nabi Farel ya. Tugiman itu viral ya kan. Luar biasa. Harapan saya terakhir ya
saya pengen bangun studio yang seperti studionya memang saya konsep jadi rumah kreator. Jadi saya pengen mewadahi teman-teman kreator yang mereka pengen sekali nge-YouTube, pengen berkarya tapi terkendala sama perangkat, mungkin nggak punya kamera, nggak punya studio, nggak punya komputer untuk ngedit. Saya berharapnya dari karya terakhir ini atau karya film ini saya ingin bangun seperti itu. Nah, ayo karya yang waktu. Terus ngene lho ngawali bangunnya ya butuh waktu. Iya, kan? Butuh tenaga bisa. Sambil sembari bangun ya kan, kami persilahkan lek dalan ngundang siapapun. Ya. Terus abis itu narik siapapun ya, nanti ketemuan sama Cua ya kan, ketemuan sama Mas Akbar, ketemuan sama teman-teman yang ada di Telkom Madiun atau Indihome Madiun. Mas, studio ini tak gawe, silakan. Terbuka. Wis monggo silakan. Lek kita bangun bersama-sama Kota Madiun melalui studio ini. Ya. Gitu. Berarti itu ya bikin rumah kreatif ya. Rumah kreatif benar. Bikin rumah kreatif yang untuk teman-teman yang teman-teman yang ada di Madiun ya. Luar biasa sekali. Lek, terima kasih banyak. Kami Mas. Waktu yang singkat tapi ilmunya luar biasa. Luar biasa. Berkesan ini. Bener banget. Jadi toko Mbak Nak lagi ngerti lek dalan iki sutradara. Aku awal ngerti lek dalan iku dadi badut ning ngene dasgere. Oh iya. Iya, aduh. Badut ning dasgere. Video klip dasgere kan dadi badut. Aku berontak. Wah. Loh karena aku ngerti ku Lost Doll iki yo lek dalan sing gak iki yo. Dalan jadi enak ning ngene dasgere iki. Luar biasa. Sekarang bertemu langsung ya. Dan keren Pol. Luar biasa. Terima kasih banyak ya. Ini jadi satu bagian yang luar biasa dari kehidupan saya pribadi ya kan, bertemu sama Dalan. Biasanya Lost Doll cuma dinyanyiin do kamar mandi, bau saya, tempat karaoke, habis itu tempat-tempat kayak mantenan. Kalau saya diundang manten, biasanya nyumbang lagu. Wis lagu wajib pertama Garuda Pancasila ya kan, karena sing iso ikut Garuda Pancasila lagu wajib. Wis kedua itu Lost Doll sudah pasti. Iya sih, jadi lagu sing paling akeh di request ngene karaokean sih. Aku pun yo ngono. Siap. Keren sih. Dek, makasih banyak ya. Terima kasih banyak Le. Makasih banyak Mas Aga juga. Terima kasih banyak Cua, terima kasih banyak viewernya jenengmu apa biasanya? Cua lover. Cua Disti enak. Ini nanti murek saya ambil gimana? Tanggung jawab ini. Mulai Mas. Ini murah ini tanggung jawab. Oke ya. Acaranya udah jadi bagian tiba ditakoni murah wae. Terima kasih buat rekan-rekan, sampai ketemu lagi di acara berikutnya, podcast berikutnya ya. Kolaborasi sama Cua Podcast dan juga Indihome Madiun, ya kan? Bener Bang. Dan akan banyak bintang tamu ya. Yang mau undang ini apa tuh namanya? Jadi Caknan undang sampai jadi kan? Iya, insyaallah. Terus habis itu pacarnya sama jenenge? Pacarnya Happy Asmara. Happy Asmara sampai undang. Aku tak pacari ya. Saya kira. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau salah kata. Bye bye.